Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dengan NIM 2300591 dari jurusan Pendidikan Non-Formal. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai bentuk ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan satuan PAUD. Baik, langsung saja. Di sini ada 10 soal, di mana soal yang pertama yaitu terkait studi kasus utama TPA. TPA bintang kecil memiliki 20 anak usia 1-4 tahun. Hasil observasi menunjukkan A. Anak-anak sulit beradaptasi dengan rutinitas baru, sering menangis saat masuk. B. Guru kadang kewalahan mengatur anak-anak yang aktif dan staf pendamping. C. Beberapa fasilitas bermain kurang aman dan tidak variatif. D. Orang tua mengeluhkan anak cepat bosan dan enggan mengikuti kegiatan, serta konflik sederhana terjadi, seperti saling merebut mainan atau perhatian guru. Pertanyaan yang pertama adalah identifikasi 3 prinsip pengelolaan TPA yang seharusnya diterapkan di bintang kecil dan dijelaskan bagaimana prinsip tersebut dapat membantu anak menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Jawabannya adalah, menurut saya ada 3 prinsip yang bisa diterapkan di TPA bintang kecil. Yang pertama adalah prinsip rasa kasih sayang dan rasa aman. Lalu yang kedua, prinsip pembiasaan yang konsisten. Ketiga adalah prinsip kerjasama antara guru, staf, dan orang tua. Yang pertama ada prinsip kasih sayang dan rasa aman, di mana anak kecil adalah mereka sangat membutuhkan rasa aman dan kasih sayang saat bermain maupun belajar. Nah, dengan gitu, guru bisa menyapa anak dengan lemah lembut, bertutur kata yang baik. Lalu jika anak-anak tersebut menangis, guru tersebut bisa memeluknya, menenanginya, atau menemaninya saat adaptasi di awal sekolah. Kalau anak merasa disayang, sehingga dia merasa aman, dan mereka akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Lalu yang kedua, prinsip pembiasaan yang konsisten, di mana anak usia dini belajar lewat kebiasaan. Jadi sebagai seorang guru perlu membuat rutinitas yang tetap. Misalnya rutinitas di pagi hari, di mana guru mengajarkan anak saat datang itu ia langsung mencuci tangan, lalu setelah itu melakukan doa bersama, dan bermain dengan teman-temannya, serta nanti ada kegiatan makan bersama dengan teman-temannya. Kalau dengan rutinitas yang konsisten, jadi anak tahu urutannya dan mereka bisa melakukannya secara berulang-ulang di kemudian harinya. Selanjutnya, prinsip kerjasama antara guru, staf, dan orang tua, di mana pengelolaan TPA ini harus melibatkan semua pihak. Guru dan staf harus kompak, saling bantu kalau misalkan anak sedang ramai. Orang tua juga perlu dilibatkan, misalkan diberitahu rutinitas anak di sekolah, supaya orang tua bisa dibiasakan juga di rumah. Nah, dengan kerjasama ini, anak akan menjadi lebih mudah untuk beradaptasi. Soal yang ketiga, yaitu rancang kegiatan 60 menit untuk anak usia 1-4 tahun agar fokus dan antusias. Sertakan tahapan kegiatan dan alasan yang pedagogis, di mana saya mau merancang kegiatan anak selama 60 menit atau 1 jam, yaitu saya mengangkat tema tentang bermain dan belajar warna, di mana 10 menit pertama itu tahapnya yaitu pembukaan terlebih dahulu. Jadi kegiatannya yaitu guru menyambut anak, bernyanyi lagu selamat pagi, pokoknya kegiatannya itu melakukan nyanyi-nyanyian dulu, seperti biar anak-anak tersebut lebih bersemangat untuk mereka sebelum belajar. Nah, alasannya yaitu dengan
kita bernyanyi sebelum belajar itu akan membangun suasana ceria di kelas dan menumbuhkan rasa aman dan kebersamaan pada anak. Lalu untuk 30 menit kemudian yaitu masuk lagi ke kegiatan intinya, di mana kita mengajak anak bermain mencocokkan warna balok dan bola warna. Nah, dengan begitu belajarnya hanya 30 menit. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu apa itu warna. Jadi kita ajak anak mengenal warna, lalu kita uh, kita sampaikan kepada anak kalau ini warnanya hijau, ini warnanya kuning, ini warnanya ungu. Jadi saat itu setelah anak sudah mengerti dengan warna-warna tersebut, jadi kita ajak anak tersebut untuk mencocokkan warna melalui permainan atau game. Jadi alasannya saya membuat kegiatan seperti itu agar anak bisa terbiasa untuk melatih kemampuan kognitifnya, baik dari motorik halus, motorik kasar, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar. Lalu untuk setelah 30 menit mereka belajar, jadi masuk 10 menit itu adalah ada kegiatan istirahat. Di mana istirahatnya ini kita mengajak anak tersebut untuk bisa santai bermain dengan teman-teman di sekitarnya, dan setelah itu kita bisa mengajak anak-anak tersebut untuk melakukan kegiatan makan bersama. Nah, di sini mereka bisa mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian mereka masing-masing. Lalu untuk 10 menit lagi, yaitu di menit terakhir di bagian penutup. Jadi setelah kita membuka kelas dengan menyambut anak dengan nyanyi-nyanyian, setelah itu masuk ke kegiatan pembelajaran dan anak istirahat untuk makan. Jadi selanjutnya adalah guru memberikan apresiasi kepada anak tersebut dengan pujian atas apa yang telah ia lakukan. Nah, mungkin dengan itu anak bisa membentuk kebiasaan yang positif dan menutup kegiatan dengan suasana yang tenang. Untuk soalan keempat, yaitu rancanglah langkah komunikasi persuasif dengan orang tua yang mengeluhkan anaknya cepat bosan atau enggan mengikuti kegiatan. Nah, untuk langkah komunikasi persuasif yang bisa kita lakukan kepada orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya cepat bosan, yang pertama adalah kita berempati terlebih dahulu. Jadi kita dengarkan keluh kesah orang tua tersebut. Nah, karena anaknya mudah bosan, kita dengarkan aja terlebih dahulu cerita dari ibu tersebut. Lalu setelah itu baru kita berikan penjelasan positif kepada ibu tersebut. Nah, caranya adalah kita beritahu bahwa tidak apa-apa ibu, pada tahap perkembangan pada usia anak yang masih segini, anak tersebut masih dalam masa penyesuaian. Nah, dan setiap anak juga punya cara yang berbeda-beda untuk beradaptasi. Jadi itu adalah hal yang biasa terhadap anak yang mudah bosan untuk belajar. Lalu kita tunjukkan juga bukti kegiatan. Nah, guru bisa memperlihatkan foto atau video anak saat sedang bermain supaya orang tuanya juga tahu bahwa pada saat di kelas itu anaknya juga aktif dan tidak selalu merasa bosan pada saat belajar di dalam kelas tersebut. Nah, sehingga itu tidak membuat ibunya merasa bahwa tidak sepenuhnya merasa bahwa anaknya itu sepenuhnya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Nah, lalu kita ajak kerjasama. Caranya adalah kita minta orang tua tersebut untuk melanjutkan kegiatan kebiasaan positif di rumah. Dimana kalau di TPA kita mengenalkan lagu-lagu kepada anak, lagu-lagu Islami, lagu-lagu yang mendidik. Jadi kita bisa mengajak juga ibu-ibu tersebut untuk mereka belajar terhadap lagu-lagu yang sudah diajarkan di TPA tersebut. Lalu dengan begitu kita setelah itu bisa kita bilang sama ibunya
Supaya anaknya lebih bersemangat, bilang sama ibunya bahwa supaya kita sama-sama bantu ya ibu, agar anak kita makin semangat dan betah untuk belajar di sini. Soal yang kelima, refleksi pengelolaan TPA. Berdasarkan kasus TPA bintang kecil, tuliskan 3 masalah utama pengelolaan TPA dan 3 solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan. Menurut saya, 3 masalah utama dalam pengelolaan TPA bintang kecil, yaitu yang pertama, banyaknya anak yang sulit beradaptasi dan sering menangis saat mereka datang ke TPA. Lalu masalah yang kedua, guru sering kewalahan saat mengatur anak-anak yang aktif, apalagi jumlah guru dan pendampingnya yang masih terbatas. Yang ketiga adalah fasilitas bermain yang kurang aman dan membosankan. Jadi, solusinya yaitu yang pertama, kita bisa membuat program adaptasi bertahap, di mana kita bilang kepada orang tua si anak ini bahwa untuk seminggu pertama itu orang tua bebas untuk menemani anaknya pada saat belajar di TPA. Lalu yang kedua adalah solusinya mengadakan pelatihan untuk guru dan pendamping. Misalnya tentang bagaimana cara mengatur kelas yang rapi, bagaimana cara menangani anak yang aktif, dan membuat kegiatan bermain yang menyenangkan, sehingga anak tidak mudah bosan pada saat belajar di kelas. Dan solusi yang ketiga yaitu bisa memperbaiki dan menambah variasi fasilitas permainan. Nah, jadi kita sebagai guru bisa membuat permainan untuk anak-anak tersebut tidak perlu yang mahal-mahal. Misalkan permainnya itu terbuat dari botol plastik seperti dan kardus atau bahan lokal yang aman digunakan untuk anak-anak, sehingga dengan kita membuat permainan yang menarik untuk anak bisa menjadi lebih bersemangat mereka untuk belajar di kelas. Lalu untuk soal yang nomor 6, identifikasi 3 prinsip pengelolaan playgroup yang seharusnya diterapkan di Pelangi Ceria, dan jelaskan bagaimana prinsip tersebut dapat membantu anak belajar bergiliran dan bersosialisasi. Jadi menurut saya 3 prinsip pengelolaan playgroup yang seharusnya diterapkan di Pelangi Ceria. Yang pertama adalah prinsip kasih sayang dan rasa aman terhadap anak, dimana perlu kita tahu setiap anak pasti masih butuh rasa aman dari gurunya, terutama pada anak dari usia 2-3 tahun. Nah, di sini guru harus sabar, lembut, dan memberi perhatian yang lebih ke semua anak. Misalnya pada saat anak takut ditinggali oleh orang tuanya, jadi kita bisa menenangkan anak tersebut. Nah, caranya apa? Caranya dengan kita mengajak anak tersebut mengobrol, kita bilang sama anak tersebut dengan lemah lembut, kita tenangi anak tersebut, bilang, "Nak, nggak apa-apa, di sini kita belajar." Pokoknya kita memberikan masukan dan arahan yang positif kepada anak tersebut, sehingga mereka merasa aman bersama dengan kita, dan mereka akan lebih mudah bergaul dan belajar berbagi. Selanjutnya adalah prinsip belajar sambil bermain. Anak di usia playgroup, belajar yang paling efektif adalah belajar sambil bermain. Jadi guru bisa menghargai giliran, mengajarkan giliran dan kerjasama kepada anak lewat permainan sederhana.
Misalnya seperti lempar bola bergantian. Jadi pada saat mereka bermain lempar bola itu, kita ajarkan kepada anak, kita bilang pada anak bahwa nak, nanti habis ini main, gantian lagi ya, ganti-gantian nanti mainnya ya, satu-satu, nanti kita semuanya dapat bermain. Nah, seperti itu. Dengan begitu anak akan bersosialisasi tanpa mereka merasa sedang diajari secara terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah prinsip pembiasaan dan konsistensi. Jadi di mana anak perlu kita biasakan dengan aturan yang sederhana. Misalnya kalau anak tersebut sedang bernyanyi atau melakukan suatu permainan, jadi kita bilang kalau misalnya main ini ganti-gantian ya dengan teman yang lain. Nanti kalau setelah kamu main beberapa menit, 5 menit, gantian dengan temannya lagi. Jadi ganti-gantian 5 menit ya. Sehingga jika kita bilang terus-menerus seperti itu, mungkin di hari-hari berikutnya di TPA itu anak-anak tersebut mereka sudah tahu dan sudah paham betul bahwa kalau mereka sudah bermain selama 5 menit, jadi mereka gantian dengan teman-temannya yang lain. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Berdasarkan kasus, jelaskan tujuan pengelolaan playgroup yang paling relevan untuk meningkatkan kenyamanan, kemandirian, dan keterlibatan anak, serta strategi konkret untuk mencapainya. Jadi, menurut saya, tujuan dari pengelolaan playgroup yang paling relevan untuk meningkatkan kenyamanan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, kemandirian, dan keterlibatan anak agar mereka senang datang ke playgroup, sehingga mereka bisa bermain dengan teman-temannya. Mereka bisa melihat teman-temannya setiap hari, jadi dan aktif mengikuti kegiatan di playgroup. Selanjutnya untuk strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, buat suasana yang hangat dan menyenangkan. Lalu berikan kesempatan anak untuk mandiri. Misalnya kita biarkan anak tersebut untuk memilih mainan sendiri. Lalu tetapi kita sebagai orang tua juga mengawasi anak tersebut pada saat mereka bermain sendiri, dan kita biarkan juga mereka untuk membereskan alat permainan yang sudah mereka mainkan tadi dengan sendiri, atau kita juga bisa memberikan anak kesempatan mereka untuk bisa belajar makan sendiri. Selanjutnya kita bisa menggunakan kegiatan singkat yang bervariasi. Karena mungkin kita tahu bahwa anak memang mudah bosan, jadi kita bisa membuat suatu kegiatan itu tidak terlalu lama. Bisa dengan ganti-ganti antara lagu, bermain, dan menggambar, jadi tidak sepenuhnya bermain. Selanjutnya kita melibatkan anak secara aktif. Misalnya saat bercerita, guru bisa bertanya ke anak untuk meminta mereka menirukan suara hewan atau berbagai macam hewan. Jadi dengan begitu anak mungkin akan lebih fokus dan mereka juga bisa terlibat. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Buat rencana pengelolaan guru dan staf pendamping agar interaksi dengan anak lebih efektif, aman, dan menyenangkan. Sertakan contoh situasi nyata. Jadi agar interaksi dengan anak lebih efektif, aman, dan menyenangkan, guru dan staf pendamping bisa bekerja sama melalui
Yang pertama, membagi peran yang jelas. Jadi, guru fokus utamanya untuk mengajar dan mengatur kegiatan, sedangkan staf pendamping membantu mengawasi anak saat mereka bermain. Lalu menggunakan komunikasi positif. Guru dan staf pendamping menggunakan komunikasi positif saat berbicara dengan anak, baik saat mendidik, saat mengawasi anak dalam bermain. Jadi guru dan staf pendamping sama-sama menggunakan komunikasi yang baik, menggunakan tutur kata yang lemah lembut kepada anak, dan juga bisa berinteraksi dengan bermain. Nah, jadi guru dan staf pendamping juga ikut dalam permainan anak, bukan hanya mengawasi dari jauh. Jadi dengan ini akan membuat anak merasa dekat dan sangat senang jika berada dekat dengan guru dan staf pendamping. Selanjutnya, bisa melakukan evaluasi rutin antara guru dan staf pendamping. Jadi, setelah kegiatan, mereka bisa mendiskusikan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Nah, lalu untuk contoh situasi nyatanya, misalkan saat ada dua anak yang berebut mainan, jadi staf pendamping bisa menenangkan satu anak dengan cara mengajak anak tersebut bermain atau melakukan satu kegiatan yang positif agar anak tersebut bisa terhibur. Dan untuk anak satunya lagi itu bisa diambil alih oleh guru, dan guru tersebut bisa menenangkan dengan berbicara lemah lembut kepada anak yang satunya itu, dan menjelaskan bagaimana pentingnya bermain itu harus kita bergiliran supaya kita dapat supaya kita masing-masing dapat kesempatan. Nah, jadi intinya kita gunakan juga komunikasi yang positif, bersikap lemah lembut kepada anak tersebut. Nah, dengan cara ini mungkin masalah tersebut bisa kita selesaikan. Nah, tanpa membuat anak-anak tersebut, anak yang berebut mainan itu, mereka bisa menangis atau marah-marah yang tidak jelas. Soal nomor 10, buat strategi manajemen konflik untuk anak-anak yang berebut mainan, lengkap dengan contoh skenario nyata. Jadi, misalnya ada dua anak cewek, mereka sedang berebutan mainan. Misalnya nih, mainannya seluncuran. Jadi mereka berebutan dan bertengkar pada merebutkan main seluncuran tersebut. Jadi langkah-langkah yang perlu strategi yang perlu kita tangani pada situasi tersebut, yaitu yang pertama, kita tenangkan situasinya dulu, karena anaknya sudah berebutan, bisa jadi nanti dia jambak-jambakan dengan teman-temannya. Jadi kita pisahkan dulu dengan anak yang satu dengan anak yang satu lagi. Jadi kita pisahkan dulu anak tersebut, lalu kita tenangkan, kita berikan arahan dulu. Nah, kalau ini kenapa berebutan mainan, nggak boleh kayak gini ya. Nah, selanjutnya pasti anak tersebut bilang apa alasannya kenapa dia bisa bertengkar dengan anaknya. Jadi kita dengarkan dulu alasan anak tersebut. Nah, kalau anak tersebut sudah mengutarakan alasannya, jadi kita jelaskan lagi bahwa ya boleh kita bermain ini bergiliran ya nak, nanti satu-satu dulu mainnya, berganti-gantian dengan teman-temannya ya, nggak boleh kita aja yang main, itu nggak boleh namanya ya. Nah, setelah itu kita alihkan perhatiannya. Misalnya gini, anak yang satu ini tetap mau dia main seluncuran dan tidak mau berbagi dengan anak yang satu lagi. Jadi kita bilanglah sama anak satu lagi, nah
bagaimana kalau kita mainnya yang ini aja, main jungkir balik, main juga jungkit. Nah, jadi nanti mainnya sama ibu ya. Nah, mungkin dengan begitu kita kasih permainan yang lain sama anak. Mungkin anak yang satu itu dia mau ikut mau bermain permainan satu lagi dan tidak mau bermain yang perosotan dan seluncuran dengan temannya itu. Jadi mereka tidak bertengkar lagi. Setelah itu kita beri pujian kepada anak tersebut. Nah, kan pintar anak ibu ini. Nah, nanti gak boleh bertengkar-tengkar ya kalau main. Kalau main itu akur-akur. Nah, mungkin dengan seperti itu kita tidak sebagai guru atau sebagai staf pendamping tidak harus memarahi anak pada saat mereka cekcok dengan temannya. Tapi kita bisa memberikan solusi. Jadi kita bisa memberikan arahan kepada anak tersebut dengan bertutur kata yang lemah lembut tanpa membuat anak tersebut merasa tersakiti. Nah, mungkin inilah video ujian tengah semester pengelolaan satuan PAUD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.